Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pendekatan prediktif, pendekatan positif, dan perataan laba dan manajemen laba. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 ada next slide. Ada Aisyahani Agustin dengan NIM akhir 282, ada saya sendiri dengan Lintang Farawaniza dengan NIM akhir 294, ada Aida Salsabila Putri Ardansyah dengan NIM akhir 318, ada Muhammad Firawan Jayakusuma dengan NIM akhir 319, ada Nazilatri Amarwati dengan NIM akhir 321. Next slide. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Aida Putri. Untuk rekan Aida dipersilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Jadi materi pertama ini prediksi dari suatu peristiwa ekonomi. Analisis time series merupakan metode yang menggunakan data historis yang dicatat secara berurutan dalam waktu untuk memprediksi nilai atau peristiwa ekonomi di masa depan dengan mengidentifikasi pola, tren, dan musiman dalam data tersebut. Lalu proses analisis timeline series biasanya melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama ada pemeriksaan stasioneritas data, misalnya dengan uji ADF. Lalu yang kedua, identifikasi model yang sesuai, contohnya misalnya ARIMA, SARIMA, dan GARCH. Lalu yang ketiga, estimasi parameter model. Lalu yang keempat, evaluasi model dengan uji statistik. Yang kelima, peramalan atau forecasting. Dan yang terakhir, validasi hasil prediksi. Bisa tolong di next slide. Selanjutnya ada prediksi dari suatu peristiwa ekonomi itu dalam konteks ekonomi, analisis time series digunakan untuk berbagai prediksi. Seperti yang pertama, pertumbuhan ekonomi, contohnya prediksi pada PDB Indonesia tahun 2024 dengan model SARIMA. Lalu yang kedua, risiko kebangkrutan perusahaan dengan model Lockheed yang menggabungkan faktor keuangan atau analisis umum. Lalu yang ketiga, ada premi risiko obligasi berdasarkan variabilitas earning dan struktur modal. Lalu yang keempat, ada perilaku restrukturisasi perusahaan. Dan yang kelima, ada keputusan kredit dan pinjaman bank berdasarkan informasi keuangan atau analisis umum. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, terima kasih rekan Aida Putri. Untuk selanjutnya ada rekan saya Aisyahani. Untuk Aisyahani dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prediksi reaksi pasar, penelitian berbasis pasar dalam akuntansi. Yang pertama yaitu ada definisi dan dasar teoritisnya. Market-based accounting research adalah pendekatan yang mengkaji hubungan antara informasi akuntansi seperti laba bersih, nilai buku, arus kas, dengan harga saham perusahaan di pasar modal. Tujuannya yaitu untuk menilai apakah informasi ini relevan bagi investor dan bagaimana pasar bereaksi terhadap informasi tersebut. Untuk teori yang melandasinya yaitu ada 3, Efficient Market Hypothesis atau disingkat EMH, yaitu informasi baru langsung tercermin dalam harga saham. Yang kedua, Value Relevance Theory, yaitu informasi akuntansi memiliki relevansi jika bisa menjelaskan atau memprediksi pergerakan harga saham. Yang terakhir, Signaling Theory, yaitu laporan keuangan mengandung sinyal tentang kondisi internal perusahaan kepada investor. Next slide. Selanjutnya yaitu tujuan penelitiannya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana informasi akuntansi, khususnya laba bersih dan arus kas, mempengaruhi harga saham perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menguji apakah pasar modal di Indonesia bereaksi terhadap informasi tersebut dalam jangka waktu tertentu. Pemahaman terhadap reaksi pasar sangat penting bagi investor, perusahaan, dan regulator untuk menilai efisiensi pasar dan kualitas informasi akuntansi yang disampaikan. Untuk metode penelitiannya, menggunakan metode event study untuk mengukur pengaruh pengumuman laporan keuangan terhadap return saham.
Event study ditetapkan sebagai tanggal pengumuman dan peneliti menghitung abnormal return, yaitu selisih antara return aktual dan return yang seharusnya. Selama periode tertentu, AR kemudian dijumlahkan menjadi kumulatif abnormal return untuk melihat dampak total informasi tersebut. Next slide. Selanjutnya, variabel penelitian. Dalam penelitian ini, variabel independennya yaitu informasi akuntansi seperti laba bersih per saham atau arus kas operasi. Variabel dependennya adalah return saham yang diukur dalam periode sekitar pengumuman laporan keuangan. Variabel kontrol yang dapat digunakan meliputi ukuran perusahaan atau tingkat utang. Dengan struktur ini, peneliti dapat melihat hubungan statistik antara informasi akuntansi dan reaksi pasar. Untuk hipotesis penelitiannya, yaitu ada H1, terdapat pengaruh signifikan antara laba bersih terhadap return saham. H2, terdapat abnormal return yang signifikan di sekitar tanggal pengumuman laporan keuangan. Hipotesis ini akan diuji melalui uji statistik seperti uji T dan regresi linear untuk melihat hubungan sebab akibat antara informasi akuntansi dan reaksi pasar. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih rekan Hani. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu ada pendekatan positif. Nah, pendekatan positif ini dalam akuntansi adalah pendekatan yang berusaha menjelaskan dan memprediksi fenomena akuntansi sebagai adanya, bukan bagaimana seharusnya. Nah, pendekatan ini tidak menilai apakah suatu kebijakan akuntansi ini baik atau buruk, tetapi berusaha memahami mengapa entitas atau individu memilih kebijakan tertentu. Bisa di next slide. Menurut Bill Coy, dalam buku Accounting Theory, pendekatan positif ini bisa menggeser teori akuntansi ke arah yang lebih ilmiah dan objektif, merupakan respon terhadap kelemahan pendekatan normatif yang terlalu ideal dan mengandalkan analisis empiris dan pengujian hipotesis untuk memahami praktik akuntansi secara nyata. Bisa di next slide. Nah, untuk asumsi dasar dari pendekatan positif, yang pertama ada manajer bertindak rasional. Jadi manajer ini diasumsikan bertindak untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri yang seringkali terkait dengan kompensasi, kelangsungan jabatan, dan ukuran perusahaan. Yang kedua ada pasar efisien. Ini meskipun tidak terlalu sempurna, pasar ini diasumsikan cukup efisien dalam mencerminkan informasi akuntansi dalam harga saham dan keputusan investasi. Ada pula kontrak dan politik. Jadi akuntansi ini dipandang sebagai bagian dari jaringan kontrak antara perusahaan dan pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, kreditor, karyawan, atau pemerintah. Nah, pilihan akuntansi ini dapat mempengaruhi distribusi kekayaan di antara kelompok-kelompok ini. Sekian materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Firawan Jaya. Untuk rekan Firawan, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis perataan laba. Jadi hipotesis perataan laba menyatakan bahwa manajemen perusahaan secara sengaja memanipulasi laporan keuangan untuk mengurangi fluktuasi laba dari satu periode ke periode lainnya, tanpa melanggar prinsip akuntansi yang berlaku. Tujuan utamanya untuk menciptakan gambaran stabilitas kinerja keuangan yang lebih baik di mata pihak eksternal. Tujuan perataan laba menurut Belkawi yaitu mengurangi ketidakpastian investor, yaitu laba yang stabil diasumsikan mencerminkan risiko yang lebih rendah, lalu meningkatkan nilai perusahaan, jadi stabilitas keuangan meningkatkan kepercayaan pemegang saham, lalu meningkatkan kompensasi manajemen, jadi karena kompensasi sering berbasis kinerja laba, lalu menjaga hubungan dengan kreditur, jadi kreditur cenderung menyukai perusahaan yang berisiko rendah, lalu menghindari pelanggaran kontrak. Jadi misalnya itu menjaga risiko keuangan tertentu agar tidak melanggar perjanjian hutang atau disebut debt covenant. Untuk teori terkait perataan laba dalam buku Belkawi itu ada
Positive Accounting Theory atau disebut PAT, di mana peratan laba dijelaskan sebagai hasil dari pilihan rasional manajer untuk memaksimalkan utilitas mereka dalam kerangka kontraktual. Lalu teori ini melihat akuntansi sebagai hasil dari interaksi kepentingan antara berbagai pihak. Yang kedua ada teori agensi atau yang disebut agensi teori. Terjadi konflik kepentingan antara manajer atau yang sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal. Jadi manajer berusaha memanipulasi laba agar terlihat stabil dan menguntungkan agar memenuhi ekspektasi dan atau kontrak insentif. Lalu yang ketiga ada teori keputusan atau decision usefulness. Pelaporan keuangan yang lebih stabil dianggap memberikan informasi yang lebih berguna bagi pengambilan keputusan investor. Untuk teknik perataan laba sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama ada perubahan estimasi akuntansi, misalnya umur manfaat aset, lalu ada pemilihan metode depresiasi, garis lurus atau saldo menurun, lalu ada pengakuan pendapatan lebih awal atau lebih lambat, lalu ada pencadangan atau provisions atau pengakuan beban ditunda. Jadi implikasi etis dan ekonomisnya itu berkali juga menyoroti dilema etika yang melekat dalam perataan laba sendiri. Walau tidak selalu ilegal, praktik ini bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan, dapat merusak kredibilitas informasi akuntansi jika dilakukan secara agresif. Namun beberapa pihak berpendapat bahwa praktik ini dapat membantu dalam mengurangi volatilitas informasi sehingga bisa juga bermanfaat tergantung konteksnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih rekan Firawan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Nazila. Untuk rekan Nazila dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait topik manajemen laba dan paradigma akuntansi. Kita akan membahas konsep model serta implikasi dari praktik ini di dalam dunia keuangan. Kita mulai dengan memahami apa itu manajemen laba dan mengapa hal ini menjadi sorotan penting dalam akuntansi. Konsep dasar manajemen laba sendiri, manajemen laba adalah praktik di mana perusahaan memengaruhi laporan keuangan untuk mencapai tujuan tertentu seperti memenuhi ekspektasi pasar atau memanfaatkan asimetri informasi. Komponen laba itu sendiri ada dua, arus kas operasional atau akrual. Untuk rumus dasar laba sendiri adalah total akrual TA sama dengan laba bersih dikurangi arus kas operasional atau CFO. Di sini akrual pilihannya itu bisa discretionary accruals adalah bagian yang bisa dimana bersifat alami dari operasi bisnis. Setelah itu bisa di next slide. Selanjutnya kita akan membahas terkait model-model akrual untuk deteksi manajemen laba ini. Di sini saya membahas 7 model, namun untuk mengukur manajemen laba, para peneliti itu mengembangkan beberapa model. Saya akan menjelaskan 2 model yang populer yang akan saya bahas lebih dalam di sini. Bisa di next slide. Nah, di sini saya akan membahas 2 yang paling populer, yaitu model Jones di tahun 1991. Model itu mengontrol pengaruh pertumbuhan pendapatan dan aset tetap untuk memisahkan akrual normal dan manipulasi. Rumusnya itu bisa kita lihat di model Jones tahun 1991 di sebelah kiri. Nah, di situ tuh dimana delta REV ini merupakan perubahan pendapatan dan EVA ini merupakan properti dan peralatan. Tapi akrual itu tidak wajar, terlalu tinggi. Ini bisa menjadi indikasi adanya manajemen laba yang kurang konsisten. Kemudian ada model Jones dimodifikasi di tahun 1995, bisa kita lihat di bawah.
di tengah-tengah itu. Nah, ini tuh menambahkan piutang atau delta REC untuk mengurangi bias saat perusahaan menggelembungkan pendapatan secara kredit. Untuk rumusnya di sini bahwa kita bisa melihat di perbedaannya di tahun 1901 itu tidak ada delta REC yaitu piutang usaha, dan di tahun 1995 di dalam rumusnya terdapat delta REC yaitu piutang usaha untuk menambahkan sebagai untuk mengurangi bias yang terjadi ketika perhitungan dalam model ini. Kemudian slide. Isu-isu dalam manajemen mengapa perusahaan melakukan ini. Nah, aku akan membahas terkait 3 hal alasan kuat yang mungkin menjadi alasan perusahaan melakukan manajemen laba. Yang pertama ada kontrak, kemudian ada tekanan pasar, itu menghindari reaksi negatif investor jika laba turun. Dan yang terakhir ada regulasi, memenuhi syarat utang atau menghindari investigasi antitrust. Seperti halnya perusahaan startup mungkin menunda pengakuan biaya agar terlihat menguntungkan sebelum IPO itu terjadi. Nah, di next slide. Oh, mohon maaf. Oke. Ya, betul. Oke, setelah itu akuntansi sebagai ilmu multiparadigma. Akuntansi itu bukan ilmu statis. Perkembangannya itu mirip sains lainnya dengan 2 pandangan, ada evolusi dan revolusi. Untuk evolusi itu merupakan penyempurnaan teori secara bertahap, dan revolusi merupakan perubahan drastis saat paradigma lama gagal menjawab masalah-masalah yang pernah terjadi. Sebagai contohnya, tentang fair value versus historical cost, di mana fair value ini pernah menjadi salah satu isu untuk adanya teori aku melakukan historical cost. Next. Nah, kesalahan pasar itu seringkali terlalu optimis pada laba tinggi akibat akrual, padahal akrual bersifat reversible ini dapat menyebabkan mispricing saham. Nah, studi menunjukkan bahwa saham dengan akrual tinggi itu cenderung underperform di masa depannya. Jadi kita bisa lihat di bagian kanan bahwa terdapat market based accounting versus stakeholder theory, di mana itu tuh menunjukkan bahwa saham mungkin ini saja penyampaian materi dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan Lala. Mungkin segitu saja materi dari kelompok kami. Mungkin mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.